Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tutorial pembuatan ragum ya, soal uji kompetensi keahlian teknik pemesinan tahun 2015. Oke, jadi ini ada beberapa part yang akan kita bikin nanti. Di sini tertulis ada 7 part. Jadi part pertama yaitu untuk base ya, bagian bawah. Ini yang part pertamanya. Kemudian part kedua. Terus ini part ketiga. Ini part keempat. Ini yang kelima, keenam, dan ini yang terakhir, yang ketujuh. Oke, jadi dari beberapa part ini nanti kita akan mulai mencoba membuatnya satu persatu, mulai dari base dulu, kemudian setelah itu ke part yang kedua, dan terakhir part ketujuh. Kemudian setelah itu akan kita assembly atau akan kita rakit. Kemudian setelah kita rakit, kemudian kita simulasikan atau presentasikan cara perakitan, dan yang terakhir adalah presentasi untuk proses kerjanya. Oke, jadi kita mulai dari base ini dulu, dari part pertama. Langsung kita menuju ke Autodesk Inventor tahun 2016. Seperti biasa, dari Autodesk Inventor kita mulai dengan lembaran baru, klik new. Kemudian setelah itu standar IPT, jangan lupa ya, metrik standar IPT. Kemudian baru kita create. Oke. Nah, setelah masuk ke jendela ini, kemudian kita tentukan sketch. Kita pilih garis atau sumbu koordinatnya XY. Di sini yang saya pilih. Nah, pertama untuk membuat base tadi kita buat rectangle ya. Rectangle, untuk rectangle kita pilih yang rectangle 2 point center, dari tengah pembuatannya. Oke, kita klik di tengah, kemudian kita tarik garis dengan ukuran 160, kemudian tingginya adalah 154. Oke, setelah itu langsung kita extrude. Kita extrude sejauh 10 ya. Oke, setelah selesai kita extrude, kemudian kita bikin sketch di permukaan sini. Kemudian setelah bikin sketch, gunakan project cut ya, untuk mengeluarkan garis tepinya. Setelah itu kita gunakan rectangle lagi, tetapi kita pilih yang nomor pertama ya, 2 point. Oke, yang paling atas. Kita klik sini di pojok. Kemudian kita tarik garis dengan ukuran 30 kali 30. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita buat radius dengan fillet. Radiusnya adalah R8. Maka di sini kita klik 8, kemudian kita klik garis sini dengan garis yang sebelah sini. Oke. Setelah itu baru kita extrude. Bagian yang sebelah sini ini kita extrude, tetapi kita pilih yang cut, yang paling bawah. Setelah itu kita oke. Selesai. Nah, berikutnya kita akan mirror fitur yang ini. Oke, kita gunakan mirror fitur. Kita klik yang ini. Kemudian mirror plane. Mirror plane kita gunakan origin yang ada di sini. Ini kita turunkan. Kemudian kita pilih sumbu YZ. Oke, maka di sini akan muncul. Setelah itu kita oke.
Kemudian bagian bawah juga sama, kita mirror lagi, tapi yang mirror dua-duanya, ini dengan yang sebelah. Kemudian kita mirror plane, kita pilih yang XZ, kemudian kita oke. Nah, setelah selesai, kemudian kita bikin chamfer. Kita bikin chamfer untuk permukaan yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Chamfer 2 ya. Kita oke. Nah, setelah selesai, berikutnya kita bikin sketch lagi di sini. Oke. Setelah selesai membuat sketch, kemudian kita akan bikin rectangle tapi dari tengah. Oke, dari tengah. Tarik dengan ukuran 100 ya kali 20. Oke. Cuman di sini untuk kasih R-nya adalah R3. Yang sebelah sini ya. Ini sama ini, empat-empatnya. Ini juga sama dengan yang ini. Ini juga sama, ini dengan ini. Ini juga sama, ini dengan ini. Oke. Setelah kita kasih R, berikutnya garis ini kita extrude. Oke. Kita extrude ya. Extrude itu yang ini ya. Ini extrude. Kita klik extrude, tapi kita pilih cut. Kemudian oke. Berikutnya kita bikin sketch lagi. Oke. Kemudian project cut-nya kita keluarkan. Nah, garis yang ini kita offset ya. Pakai offset yang ini. Garis yang ini tadi kita offset dengan ukuran 6,5. 6,5. Oke. Setelah itu untuk R-nya kita hapus dulu. R kita nggak butuh karena R-nya nanti akan kita ganti dengan R5. Oke, kita delete aja dulu R-nya. Nah, setelah itu kita gunakan village untuk membuat R. R di sini ada R5. Sebelah sini dengan sini. Kemudian sini juga. Ini juga. Kemudian lagi. Oke, selesai. Setelah selesai, kemudian kita extrude kembali. Untuk extrude ini kita bisa klik sini, atau kalau tidak langsung ketik E saja di keyboard, itu sama dengan extrude. Kemudian sini profil yang bagian sebelah sini yang mau kita extrude. Cuman sini cut ya untuk extrude-nya. Kemudian kedalamannya adalah 5. Dalamannya 5. Kemudian kita oke. Berikutnya sebelah sini lagi masih kita bikin sketch lagi. Terus kita bikin ini bikin slot ya. Bikin slot dari sini sampai ke sini dengan ukuran slotnya itu adalah 100 ya. Sorry, bukan 100 tapi 76 ya. Oke, kemudian lebarnya adalah 10. Oke, setelah itu baru kita gunakan dimension atau ketik D, klik sini dengan sebelah sini. Ukurannya adalah kan D-nya dari sini, sorry, D dari sini ke tengah sini. Oke, kita tarik garis sini 76 bagi 2 ya, karena kita minta center atau di tengah-tengah. Kemudian setelah itu baru kita finish, kita extrude kembali permukaannya ini, kita pilih yang cut.
kedalaman all ya, di stand ini diganti dengan all, jadi semua tembus. Oke. Nah, setelah selesai, berikutnya kita fitur ini kita mirror untuk di bagian bawah. Oke, kita gunakan mirror, fiturnya yang ini. Kemudian mirror plane kita pilih yang ini, kemudian kita oke. Ya, selesai. Berikutnya kita bikin sketch dari belakang ya, bikin sketch dari belakang. Sini kita bikin sketch. Setelah itu kita keluarkan project. Nah, setelah kita bikin project, kemudian kita gunakan rectangle ya, rectangle. Kita bikin rectangle bebas ya untuk rectangle-nya, dengan ukurannya adalah 10, lebar 10. Oke, kemudian kita pakai dimension untuk membuat ukurannya. Oke, untuk ukurannya adalah dari sini ya, dari sini ya, dari sini sampai ke sini. Oke, jadi di sini untuk ukurannya adalah 64,5 ya, 64,5. Oke. Nah, setelah selesai, kemudian kita extrude ya, finish. Kemudian kita extrude bagian sebelah sini ya. Nah, kita extrude ke dalam, kemudian kedalamannya adalah 3. Setelah itu kita oke. Ya. Nah, setelah selesai untuk bikin alurnya di sini, berikutnya kita buat hole atau lingkaran yang di sini. Oke. Ini kita bikin sketch dulu di permukaan sini ya. Kita bikin sketch. Kemudian kita keluarkan project cut edge ya. Oke. Kemudian kita pakai point di sini. Oke, point. Di sini posisi point di tengah-tengah ya. Nah, ini ada garis putus-putus itu. Itu menandakan kalau dia di tengah. Oke, 1. Sini 2 ya. Oke, kemudian gunakan dimension untuk memberikan ukuran 56. Jarak dari sini sampai ke sini adalah 56. Oke. Ups. Kita ini lagi, kita kasih jarak sini. Ini ke sini kita tarik 5 ya. Oke. Biar dia tidak lari. Terus berikutnya, setelah itu dimension untuk ini ke tengah adalah 56 dibagi 2. Oke, jadi posisinya pas di tengah-tengah ya. Kemudian setelah itu kita finish. Berikutnya kita hole atau kita kasih lubang. Nah, untuk lubangnya di sini adalah ulir, maka kita pilih yang ini karena dia bentuknya ulir. Kemudian sini tipe treatnya isometrik ya. Ukurannya adalah M8 kali 1,5. Nah, ini ukurannya M8 kali 1,5. Kemudian dia tembus, ulirnya full sampai ke bawah. Setelah itu kita oke. Nah, setelah selesai, kemudian bagian sebelah sini juga sama. Maka kita mirror lagi. Kita gunakan mirror. Oke, fiturnya kita pilih yang ini tadi sama lingkarannya tadi. Kemudian kita klik mirror plane untuk menentukan cerminnya. Oke. Kemudian kita oke. Ya, jadi
ini udah selesai untuk pembuatan base-nya. Kemudian sekarang kita akan menuju ke pembuatan etiket. Oke, tapi sebelumnya ini kita simpan dulu. Oke, kita save. Di sini kita simpan di soal UKK 2015 ya, part 1. Oke, setelah kita simpan, kemudian kita klik new kembali untuk membuat etiketnya. Untuk etiket saya gunakan SNI 2 ya. Kalau belum pernah bikin untuk SNI nya silakan gunakan standar yang lain. Kemudian kita create. Oke, pertama kali pada saat kita mau membuat etiket, itu yang perlu kita lakukan adalah kita tentukan dulu proyeksi yang ada ya. Nah, di sini proyeksi saya menggunakan proyeksi Amerika, maka kita cek dulu apakah proyeksi saya menggunakan sudah masuk ke proyeksi Amerika. Maka kita klik manage, kemudian di sini ada style editor. Oke, di style editor di sini kita masuk ke default standard ya. Default standard, kemudian view preference, maka ini Eropa kita ganti dengan proyeksi Amerika. Oke, terus berikutnya kita masuk ke dimension atau ukuran, kita atur juga untuk ukurannya. Nah, di sini yang perlu diatur adalah precisionnya, di desimal di belakang koma ya. Nah, itu kita tiadakan aja, maka kita pilih 0. Kemudian kita done, selesai, save. Oke, berikutnya, nah ini judul masih macam etiket, ini mau kita ganti dengan part 1. Oke, kita klik di ISO, kemudian kita klik kanan, kemudian edit definition ya. Nah, ini macam etiket kita ganti dengan part 1. Part 1. Kemudian kita oke. Berikutnya, kalau skala satuan dan yang lainnya kepingin diedit, silahkan kalian klik 2 kali saja itu, baru nanti bisa kalian edit. Nah, di sini saya tidak mencontohkan di situ, saya hanya merubah di judul saja. Setelah itu langsung ke finish. Oke, selesai. Berikutnya kita keluarkan tadi pakai place view yang ada di sini, kemudian base. Oke. Nah, ini kalau ini yang mau kita ambil, langsung aja kita oke, tapi kalau tidak, kalau mau diganti silakan diputar saja. Oke. Nah, di sini saya mau pakai yang bagian belakang sini. Oke. Setelah itu kita oke. Nah, dari permukaan ini kemudian kita akan buat potongannya ya. Nah, kita perbesar sedikit biar jelas. Oke. Nah, untuk pandangan bawah ya, pandangan bawahnya sini saya bikin potongan saja. Maka kita gunakan section, klik. Kita klik gambar yang di sini. Kemudian kita sejajarkan dengan lingkaran yang di sini, tapi jangan diklik ya. Ini cuma kita ngambil garisnya saja. Nah, ini baru diklik, kemudian tarik ke sini. Sini jangan sampai kebablasan, ini di antara garis ini dengan garis yang ini. Jadi di antaranya saja. Oke. Kemudian ke sini. Ini cari tengah, tengahnya sini. Oke, kita klik sini. Kemudian tarik garis. Ini juga sama di antaranya ya. Klik di sini. Kemudian sampai ke sejajar dengan lingkaran yang di sini. Oke, saya klik, tarik ke sini. Oke, setelah selesai, kemudian klik kanan ya, continue. Nah, setelah itu, kemudian kita bawa ke bawah. Kita geser ke bawah, ya.
Kemudian oke. Nah, jadi bagian bawah ini adalah pandangan ya, potongan ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita bikin garis sumbunya dulu di setiap lingkaran yang ada. Kita gunakan yang ini. Oke. Setiap lingkaran kita kasih garis sumbunya. Kita perbesar sedikit. Oke, sebelah sini juga. Sebelah sini juga. Kemudian sini juga sama. Sebelah sini juga. Oke. Sini. Oke, sebelah sini juga sama. Oke. Nah, setelah selesai, kemudian kita baru membuat ukurannya. Pertama, kita gunakan dimension ya. Yang mau kita kasih ukuran itu adalah lebar keseluruhan dulu. Lebar keseluruhan kita tarik di sini 154. Kemudian setelah lebar, kemudian yang ini. Oke, kita tarik. Nah, di sini yang kita ambil, kenapa kok dari sini sampai ke sini? Kenapa kok tidak dari tepi? Karena kalau ini diambil dari sini sampai ke sini, maka permintaan gambar itu adalah pada saat mengerjakan diminta barang ini atau lubang ini adalah center. Ya, referensinya dari tengah, bukan referensi dari samping, dari tepi ya. Oke. Kemudian setelah itu kita ambil lagi ini lubangnya, ini juga sama dari tengah juga. Kemudian setelah selesai sini, oke. Sini kalau mau letak di sini juga nggak apa-apa. Oke, cukup. Kemudian berikutnya yang ini. Oke. Ini juga kita cari ukurannya. Oke. Berikutnya yang ini. Oke. Ini kita atur dulu jaraknya biar rapi. Oke. Ini juga sama. Oke. Berikutnya kita gunakan dimension lagi untuk ukuran yang ini ya. Ukuran yang ini ya. Oke, sini 76. Kemudian ukuran sini sampai ke sini ini 100. Oke. Nah, ini kita turunkan sedikit biar nggak ganggu. Oke, terus berikutnya adalah setelah ini selesai, ukuran yang dikasih berikutnya adalah R-nya. Nah, di sini ada R atau radius. Ini juga kita kasih ukuran. Kita perbesar dulu biar bisa diambil. Oke. Untuk ngambil ukuran R, ingat jangan di titik ya, tetapi di garisnya. Oke, klik. Ini R8. Oke. Kemudian berikutnya bagian atas ini pakai chamfer. Garis yang ini dengan yang ini. Oke. Chamfer 2 ya. Oke. Setelah ini selesai ya. Nah, berikutnya adalah lubang. Kita gunakan hole and thread. Kita klik sini. Oke. Nah, sini M8 kali 1,25. Nah, sedangkan di sini lubang ada 4, maka M8 ini bagian depannya kita tambahin. Kita klik 2 kali ya yang M8 tadi. Kemudian bagian depan itu kita kasih 4 strip, artinya adalah ada 4 lubang M8. Oke. Nah, ini artinya adalah jumlahnya ada 4 lubang untuk M8 ini. Oke. Nah, untuk R8 juga sama. Kalau biar lebih jelas, bagian depan sini kita kasih 4 strip. Oke, jadi jumlah R-nya itu ada 4 ya. Oke. Berikutnya sebelah sini juga ada R, kita gunakan dimension.
ya, bagian dalam ini juga ada R ternyata. Nah ini, maka ini juga sama, jangan di titik ya, tapi di garis, itu yang diambil. Di sini R3, kemudian berikutnya kita ambil di sini saja biar nggak ganggu. Oke, sini R5 ya. Oke, setelah bagian sebelah sini selesai, berikutnya kita menuju ke bagian bawah ya. Nah, bagian bawah itu yang mau dikasih ukuran adalah yang pertama, kita bikin garis sumbu dulu, menandakan kalau ini adalah sebuah lubang ya. Maka kita gunakan garis sumbu yang ini, kita klik di sini sama yang sebelah sini juga sama, sini dengan sebelah sini. Oke, setelah selesai, kemudian kita gunakan dimension untuk memberikan ukuran di sini sampai ke sini atau ukuran terluarnya. Oke, ukuran terluar kita turunkan sedikit. Tarik garis ke bawah. Kemudian setelah itu adalah dimension untuk jarak sini sampai ke sini. Oke, 139. Kemudian jarak ini dari sini sampai ke sini 113. Kemudian satu lagi yang ini adalah 100. Oke, cukup. Nah, kemudian bagian yang sebelah sini ini mau kita kasih ukuran, cuman kalau kita kasih ukuran banyak motong-motong atau mungkin susah untuk dilihat, maka ini kita gunakan potongan detail untuk memperbesar bagian yang sebelah sini. Oke, kita gunakan detail di sini ya. Oke, kemudian kita buat lingkaran di sini. Oke, kemudian kita bawa ke sini. Oke, jadi ini fungsinya yaitu untuk mempermudah kita memberikan ukurannya. Jadi yang gambar yang di sini itu kita perbesar di sini. Oke, berikutnya baru kita kasih ukuran. Oke, kita kasih garis sumbu dulu bagian sebelah sini dengan sebelah sini. Kemudian gunakan dimension untuk memberikan ukuran. Yang pertama adalah sini ya, atas. Ini kita pindah ke bawah juga boleh. Oke, jadi ini alurnya tadi adalah 10. Kemudian dimension lagi kedalamannya dengan kedalaman 3. Kemudian sini untuk lebar tinggi keseluruhan 10. Kemudian setelah itu sini untuk alurnya di sini 5. Oke. Nah, ini bentuk etiket untuk part pertama ya. Sudah selesai. Oke. Baru nanti kita akan menuju ke pembuatan gambar yang part kedua. Oke, kemudian jangan lupa ini kita simpan dulu. Save. Soal UKK tahun 2015 part 1. Oke, cukup. Ya, mungkin ini tadi video tutorial pembuatan ya part pertama soal uji kompetensi keahlian teknik pemesinan tahun 2015. Semoga video ini bermanfaat ya untuk anak-anak Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.